Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya mau mulai dengan gambar ini. Bapak Ibu pasti tahu nih gambar apa ya? Ini gambar biasa di keterangannya itu suka ditulis tangga Yakub gitu. Kenapa dia dibilang tangga Yakub? Karena gambar ini visualisasi, katakan begitu ya. Visualisasi saat Yakub ada di Betel dan ketika dia dalam perjalanan ke Haran, ketemu Laban pamannya, dan dalam perjalanan ketika dia istirahat di Betel, lalu kemudian dia tidur dan dia bermimpi. Mimpinya seperti ini. Jadi dia lihat ada tangga dari bumi sampai ke langit, lalu di situ ada malaikat yang naik turun, lalu di samping dari tangga itu ada Tuhan Allah yang berdiri dan memberkati Yakub. Tuhan menjanjikan bahwa Yakub dan keturunannya akan memiliki tempat atau tanah yang saat itu dia tiduri. Itu ada di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau ajak kita mundur sedikit. Mundur. Saya mau ajak kita mundur ke bagian ini. Nah, ini adalah gambaran awal. Kalau kita cerita tentang Yakub, kita pasti ingat gambar ini. Gambar dari Kejadian 25, di mana saat itu dikatakan dalam Alkitab ayatnya yang ke-19 sampai ayat 34. Di situ dikatakan bahwa Ribka istri dari Ishak mandul. Lalu Ishak berdoa. Dan ketika Ishak berdoa, Tuhan mendengar doanya, Tuhan mengabulkan. Akhirnya Ribka mengandung, dan tidak hanya satu, tapi 2 orang anak. 2 orang mengandung anak kembar. Dan ayatnya yang ke-23 saya bacakan untuk kita, di situ dikatakan firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu Saudara, dari sejak awal masih dalam kandungan, situasi atau perjalanan hidup yang akan dilalui oleh seorang Yakub sudah dinyatakan. Bagaimana sudah diceritakan bahwa dia ada bersama dengan kakaknya Esau di dalam rahim ibunya, tapi lalu kemudian keduanya akan menjadi bangsa yang besar, dan tidak hanya akan menjadi bangsa yang besar, di situ dikatakan bahwa salah satu akan menjadi bangsa yang kuat. Saya mengajak kita maju. Maju, ini tadi yang saya bacakan, maju untuk melihat perjalanan hidup seorang Yakub. Bapak Ibu, kalau saya boleh bagi dalam 3 episode perjalanan hidup seorang Yakub. Yang pertama adalah perjalanan atau episode hidup bersama dengan keluarga. Keluarga yang saya maksudkan di sini adalah bersama dengan ibunya Ribka, dan bersama dengan ayahnya Ishak, dan bersama dengan kakaknya Esau. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan lingkar atau episode yang pertama ini, pasalnya yang ke-25 mencatatkan, khususnya ayatnya yang ke-27 sampai 28, di situ dikatakan bahwa ayahnya Ishak lebih sayang kepada Esau. Esau pandai berburu, suka di ladang, sementara ibunya Ribka lebih sayang kepada Yakub. Dan di situ digambarkan Yakub itu anak rumahan, dia lebih tenang daripada kakaknya, gitu ya. Dan di situ juga pasal 25 itu bagian akhir diceritakan tentang peristiwa, kalau saya boleh katakan, peristiwa masakan kacang merah. Kita tahu ya bagaimana kisah tentang kacang merah ini, sampai lalu kemudian kita sering bilang, ya itu sudah ada di Alkitab dari sejak zaman dulu, karena kita samakan kacang merah itu dengan kalau sekarang dengan kacang brenebon gitu ya, yang kalau dimasak juga warnanya agak-agak merah marun gitu. Bapak Ibu,
Itu peristiwa yang pertama. Jadi ada kehidupan yang dijalani oleh seorang Yakub. Di awalnya sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, tetapi karena ada situasi dari orang tua, di situ dikatakan bahwa Esau lebih disayang ayahnya, Yakub lebih disayang ibunya, maka ada hal-hal yang kemudian, kalau saya boleh pakai istilah, ada ketidaknyamanan, ada konflik yang terjadi di antara mereka. Babak yang kedua, Bapak Ibu, yang saya mau angkat untuk kita lihat bersama adalah konflik dengan Esau. Bermula dari peristiwa kacang merah. Di situ diceritakan bahwa Esau pulang gitu ya dari padang, dia lelah, lalu dia menghirup aroma gitu ya yang enak, lalu kemudian dia minta, lalu kemudian Yakub katakan, oke, saya kasih tapi tukar dengan hak kesulungan gitu ya. Dan Esau dengan tidak berpikir panjang lalu dia katakan, oke, silahkan ambil itu. Gitu. Bapak Ibu, dicatatkan dalam Kejadian 27 ayatnya yang pertama, setelah peristiwa itu terjadi, Esau dan Yakub terjadi konflik antara mereka. Memang itu dimulai ketika Ishak meminta Esau untuk pergi berburu. Kenapa? Dikatakan bahwa Ishak ingin makan hasil buruan, dan setelah itu dia mau memberkati Esau. Di ayat 4 dikatakan, sebelum aku mati aku mau memberkati engkau, dari pasal 27. Dan itu didengar oleh Ribka. Ketika Ribka mendengar, Ribka minta Yakub masak, lalu pura-pura menjadi Esau, dan singkat cerita Yakub dapat berkat. Yakub yang diberkati oleh ayahnya Ishak. Dan kita tahu akhirnya pasal 41 di situ dikatakan Esau pulang, dia tahu, dia marah, lalu di ayat 41 dikatakan, nanti kalau bapakku sudah meninggal lewat hari berkabung, aku akan bunuh adikku, gitu ya. Itu konflik yang terjadi antara mereka. Yang tadinya hubungan mereka walaupun jelas ada dalam tanda petik persaingan karena satu disayang ibu, satu disayang ayah, tapi tidak terlalu muncul. Setelah peristiwa, setelah kejadian makanan kacang merah itu makin meruncing. Apalagi setelah Yakub mendapat berkat dari ayahnya. Jelas Esau katakan, aku akan bunuh adikku. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita lanjut untuk melihat episode yang berikutnya. Yang berikut saya kelompokkan menjadi bagian Yakub berkeluarga dan berkonflik dengan mertua. Setelah diancam oleh Esau, pasal 27 ayatnya yang ke-41, situ lalu Ribka minta, nih ya, yang episode yang ketiga. Ribka minta Yakub untuk pergi kepada Laban, omnya, di Haran dan menjauh dari Esau. Lalu dalam perjalanan terjadi gambar yang tadi yang jadi background kita, tangga Yakub itu tentang mimpi Yakub di Betel. Lalu kemudian pasalnya yang 29, di situ digambarkan peristiwa bagaimana ketika Yakub bertemu dengan Laban. Dimulai dengan dia bertanya dulu pada gembala-gembala di situ, lalu kemudian ketika dia sudah bertanya dikatakan bahwa oh nanti anaknya ada yang datang gitu ya. Terus Rahel datang, lalu Yakub menceritakan siapa dia, lalu bertemu dengan Laban, lalu Laban mengajak untuk tinggal di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, Yakub tinggal berjumpa dengan Rahel, lalu kemudian Rahel menyampaikan itu kepada ayahnya dan Yakub dibawa untuk tinggal bersama dengan ayahnya setelah dia menceritakan peristiwanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari peristiwa ini ternyata berlanjut cerita tentang kalau tadi
jelas di episode yang kedua saya katakan konflik antara Yakub dengan konflik dengan Esau. Lalu yang berikut setelah dia masuk ke bagian yang ketiga, ini bagian dari bagian yang ketiga, ada konflik dengan mertuanya. Kenapa terjadi? Ini dimulai dengan ayatnya yang ke-29 ketika Yakub sudah bekerja di rumah, tinggal di rumah Laban, lalu kemudian dia bekerja dan Laban bertanya, apa nih yang bisa, katakanlah apa nih yang bisa saya berikan sebagai upah kamu tinggal dengan saya? Gitu ya. Lalu di ayatnya yang ke-20 di situ dikatakan bahwa ayat 15 maksud saya di situ dikatakan bahwa rupanya ketika melihat Rahel, Yakub suka kepada Rahel. Di situ ayat 29 digambarkan atau dikatakan bahwa Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya gitu ya. Lalu dikatakan Yakub cinta kepada Rahel gitu. Makanya ketika ditanya oleh Laban, apa nih yang boleh jadi upah gitu ya. Lalu di situ dikatakan oleh Yakub bahwa ya dia mau untuk dapat upah nanti menikah dengan Rahel setelah 7 tahun bekerja. Dan itu disepakati bersama. Tapi kita tahu akhirnya gitu. Kita tahu akhirnya cinta Yakub dan Rahel harus berhadapan dengan kasih sayang seorang ayah yang namanya Laban kepada anak sulungnya, anak perempuannya yang bernama Lea. Maka ketika hari pernikahan yang dibawa kepada Yakub setelah 7 tahun itu lewat, di hari pernikahannya yang dibawa kepada Yakub bukan Rahel, tapi yang dibawa adalah Lea. Bapak Ibu Saudara, ini awal gitu ya, ini awal. Jadi yang tadinya mereka baik-baik, yang tadinya semua berjalan lancar, yang tadinya Yakub bekerja dengan semangat karena menanti 7 tahun itu, bahkan di ayat 20 dari pasal 29 di situ dikatakan dianggap beberapa hari, 7 tahun dianggap beberapa hari. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Luar biasa itu ya gitu. 7 tahun hanya dianggap beberapa hari. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Dan ketika mendapatkan bahwa yang dibawa oleh Laban adalah Lea, ada kekecewaan. Saya boleh katakan ini istilah saya. Yakub protes. Lalu Laban mengakui keberadaannya bahwa dia melakukan yang tidak seharusnya gitu ya. Karena kan kesepakatan awal adalah Lea bukan kesepakatan awal adalah Rahel bukan Lea gitu. Jadi Laban katakan oke, lewat 7 hari diberikan Rahel tapi tambah 7 tahun lagi. Bapak Ibu, ini bibit atau kalau saya boleh katakan ini hal awal. Ini penyebab atau kerikil-kerikil mulai bertumbuh gitu ya. Yang tadinya semua indah, ini istilah saya ya, Bapak Ibu Saudara, indah tinggal bersama dengan mertua gitu. Semua baik-baik. Bekerja yang 7 tahun tidak terasa 7 tahun, hanya rasa beberapa hari. Kenapa? Karena cintanya pada Rahel, tapi lalu kemudian karena mertuanya tidak berlaku jujur atau boleh dikatakan curang, maka terjadilah bibit-bibit gitu ya, yang membuat hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Yang tadinya indah mulai ada sesuatu yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup Yakub terus berlanjut. Dengan Lea ia mendapatkan anak laki-laki. Ada Ruben di situ dikatakan pasalnya yang ke-29. Di situ dicatatkan bahwa bagian akhir
dicatat ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda gitu ya. Tapi di pasalnya yang ke-30 dikatakan bahwa Rahel cemburu kepada Lea. Kenapa Rahel cemburu? Karena Rahel tidak punya anak. Dikatakan dalam ayat 30 pasalnya yang ke-1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu ia berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Gitu ya. Cemburu itu berakibat tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa tidak baik? Ayatnya yang kedua saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Bapak Ibu Saudara, Rahel cemburu. Dia bereaksi karena kakaknya punya 4 anak laki-laki, sementara dia tidak. Dan itu menimbulkan pertengkaran atau menimbulkan kemarahan pada Yakub karena pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan Rahel. Lalu Rahel mengambil inisiatif, dia memberikan budaknya Bilhah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari sini kita mulai lihat ya, Saya sengaja ajak kita mundur lalu kemudian maju perlahan-lahan. Kenapa? Supaya kita tahu kenapa sih kok harus ada perjanjian bagian perikop yang kita baca gitu ya. Kenapa sih harus ada hal ini gitu ya. Kenapa sih harus ada perjanjian antara Laban dengan Yakub? Karena ada peristiwa-peristiwa ini gitu. Yakub yang dalam pelarian tadinya disambut dengan baik, istilah saya di slide ini indahnya tinggal di Pim, pondok indah mertua gitu ya. Tadinya di situ tinggal dengan aman, dengan nyaman, punya anak laki-laki, bekerja dengan baik gitu ya. Tapi lalu kemudian karena kecemburuan Rahel lalu muncul. Tapi di awal juga sempat terjadi ada konflik di mana atau ada kecurangan yang diterima Yakub ketika dia mau Rahel tapi diberi Lea. Dari sini saya mau sampaikan begini. Ketika Yakub mulai menjalani semuanya yang tadinya dikatakan indah gitu ya. Tapi ternyata tidak sebegitu indahnya. Kenapa? Ada kecurangan yang hadir. Laban melakukan kecurangan terhadap menantunya Yakub. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kecurangan gitu ya, tapi juga di bagian ayatnya yang di bagian bacaan kita di situ diceritakan di pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-25 sampai 28 di situ diceritakan bahwa ketika Yakub merasa bahwa ya dia sudah punya anak, dia sudah punya istri gitu ya. Lalu kemudian dia katakan ya sudahlah mau pulang gitu. Tapi apa yang terjadi? Laban justru katakan ya udah tinggal di sini, kamu mau apa jadi upahmu. Beda ya Bapak Ibu ketika Yakub bicara untuk dia mau melanjutkan hidupnya, tinggal bersama keluarga, katakan gitu. Tapi di sisi lain, Laban justru bicara upah. Gitu. Orientasinya lain. Yakub bicara keluarga, Laban bicara upah. Gitu. Lalu, ya Yakub katakan oke, diatur supaya dia dapat upah. Yaitu di situ dikatakan pasal 30 bahwa ya dia mau yang bintik-bintik dan berbelang-belang gitu ya. Gitu. Walaupun kita lihat ayat 37 Bapak Ibu. Ternyata di situ tidak juga untuk mendapatkan upah ini Yakub melakukannya secara jujur, boleh dikatakan gitu. Ada kecurangan juga yang Yakub lakukan di pasalnya yang
Di bagian akhir dari pasal 30 di situ dikatakan pasal 42, tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Itu Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat 37. Di situ Yakub mengatur, jadi dia buat dari dahan hijau dari pohon hawan, pohon badam dan pohon berangan. Dibersihkan lalu kemudian ditaruh ke tempat minum atau tempat makan dari kambing domba. Dan ketika ditinggal di situ, ditaruh di situ, dia lihat yang datang untuk minum atau makan ini yang kuat enggak? Kalau yang kuat dia taruh dahannya. Kambing domba itu katanya catatan Alkitab menyatakan bahwa mereka biasanya berkelamin di dekat tempat makan mereka. Jadi sengaja ditaruh situ supaya kalau nanti mereka punya anak, anaknya nggak mulus, bercoreng-coreng, dan itu berarti akan jadi milik Yakub. Itu tadi saya katakan ada kecurangan. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ada banyak gitu ya. Laban sendiri tidak jujur, lalu kemudian ada luapan situasi ketidakpuasan dari Rahel, lalu kemudian dari situasi itu ternyata Yakub pun tergeret untuk juga melakukan yang curang kepada mertuanya sebagai upahnya. Bapak Ibu Saudara, pasal 31 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa anak-anak Laban yang lain, ayat 1 dan 2, di situ dikatakan pasal 31 bahwa anak-anak Laban yang lain juga ternyata protes. Kenapa saya katakan protes? Di situ dikatakan mereka curiga kedengaran pada Yakub. Anak-anak Laban berkata demikian, ayat 1 ya, saya bacakan ayat 1 dan 2 untuk Bapak Ibu Saudara. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lalu ayat 2 dikatakan lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Nah ini, jadi tadi ada kecurangan-kecurangan, ini yang saya katakan ada kecurigaan juga. Gitu. Yakub bekerja, tapi memang dia mengatur supaya kambing domba yang kuat untuk dia, gitu ya. Dan ternyata itu jadi kecurigaan. Anak-anak Laban yang lain menduga bahwa ini jangan-jangan dia nggak benar nih, gitu. Dan ternyata Yakub juga curiga, berpikir bahwa kayaknya Laban udah nggak sayangnya udah nggak beneran nih, udah mulai nggak tulus nih sama saya, gitu. Udah mulai pikir-pikir jelek nih kayaknya sama saya. Katakanlah begitu bahasa sederhananya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketika kedamaian yang indah di dalam keluarga mulai hadir di dalamnya kecurangan, kecurigaan, maka damai itu akan hilang. Dan ketika itu hilang, maka dalam bacaan kita di situ dicatatkan Yakub dengan firman Tuhan 31 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan menyatakan kepada dia supaya dia pergi, supaya dia pulang ke tempatnya. Lalu ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan bahwa Lea dan Rahel juga memberikan persetujuan untuk tindakan Yakub. Dan mereka pergi. Tapi tidak berhenti di situ. Dicatatkan pasal 31 ayat 22, Laban mengejar mereka 7 hari perjalanan dan ketemulah mereka di pegunungan Gilead. Laban mengejar. Dan catatan selanjutnya di situ dikatakan bahwa ketika berjumpa Laban marah. Laban marah. Laban mengatakan bahwa ayat 26 Yakub mengakali dia. Lalu di situ dikatakan bahwa Yakub ayat 27 mengangkat atau membawa anak-anaknya sebagai tawanan. Lalu dikatakan Yakub pergi tanpa
tanpa membuat dia sempat berpamitan atau mengantar anak cucunya. Ayat 30 juga dikatakan Yakublah yang mencuri dewa-dewanya. Bapak Ibu, amarah seorang Laban dikeluarkan. Tapi yang kita tidak boleh lupakan di ayatnya yang ke-24 pasal 31 di situ dicatat bahwa sebelum berjumpa dengan Yakub, Laban bermimpi. Firman Tuhan datang kepadanya supaya dia tidak menyakiti Yakub. Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa saya katakan ini menarik? Laban itu tidak percaya dan tidak menyembah Allahnya Yakub. Laban itu punya Allahnya sendiri, Allah dalam huruf kecil, punya dewa-dewanya, itu yang dia cari, yang dia katakan hilang, yang dia katakan diambil atau dicuri oleh Yakub. Yang sebetulnya kalau kita baca ayatnya yang ke-9 dari ayat 19, maksud saya di pasalnya yang ke-31 di situ dicatat bahwa Rahel yang mencuri terafim ayahnya gitu. Terafim itu yang diambil oleh Rahel. Terafim itu adalah patung kecil, patung-patung kecil yang diyakini dapat melindungi rumah dari bahaya. Dan ini merupakan harta warisan keluarga, dan ini diyakini dalam tradisi saat itu semacam dewa-dewa yang melindungi mereka, menjaga mereka gitu ya. Dan itu yang disembah, katakan begitu, oleh Laban begitu. Bapak Ibu Saudara, ada dalam situasi ini, berjumpa dengan mertuanya yang marah, berjumpa dengan mertuanya yang mengungkapkan berbagai tuduhan, berjumpa dengan mertuanya yang menyatakan banyak hal yang ada yang benar, memang benar Yakub pergi dan tidak memberi kesempatan kepada Laban untuk berpamitan, tapi tentang mencuri dewa, tentang menjadikan anak-anaknya sebagai tawanan, itu tidak gitu ya. Nah, dari situasi itu Bapak Ibu Saudara, Yakub menghadapi Laban dengan dia juga mengungkapkan atau menyampaikan isi hatinya. Ayatnya yang pasal 31, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-42, bagian satu bagian sebelum bacaan kita. Di situ diceritakan Yakub menyampaikan kalau saya boleh katakan akar masalahnya. Kenapa bisa terjadi konflik di antara mereka? Kenapa bisa terjadi kecurangan yang kemudian dilakukan oleh Yakub? Kenapa lalu kemudian di situ bisa terjadi kecurigaan? Karena dari awal Laban juga tidak melakukan yang benar terhadap Yakub. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel maksud saya, tapi apa? Lea yang diberikan. Setelah itu di dalam bacaan kita dicatatkan pasal 31 ayat 41 bahwa ada berulang kali, bahkan dikatakan 10 kali Laban mengganti upahnya. Dan untuk mendapatkan kambing domba, Yakub tidak menerima dengan begitu saja karena dia sudah kawin dengan Lea dan Rahel lalu kemudian dia dapat begitu saja, tidak. Tapi di situ dikatakan dia bekerja 20 tahun kepada Laban, 7 tahun, lalu kemudian harapannya Rahel tapi diberi Lea, lalu 7 tahun lagi akhirnya untuk sah benar-benar dengan Rahel, lalu setelah itu dia bekerja lagi 6 tahun sampai ia mendapatkan ternaknya yang sedemikian banyak, kambing domba. Bahkan juga dicatatkan kalau ada yang dimakan binatang buas dia ganti, ada yang dicuri dia ganti. Artinya di sini Yakub mau katakan dia bekerja sungguh-sungguh. Dia tidak asal bekerja, dia hadir sebagai pribadi yang bertanggung jawab untuk apa yang dia buat. Walaupun tidak bisa dipungkiri, kita tahu dalam bacaan kita tadi ada juga kecurangan yang dilakukan oleh seorang Yakub.
Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, perjumpaan mereka di Gilead ini lalu membuka semuanya. Perjumpaan mereka di Gilead ini membuat baik Laban maupun Yakub lalu kemudian secara jelas dan tegas menyatakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi penyebab, apa yang membuat situasi yang tidak baik di antara mereka berdua. Mereka membuka karena permasalahan. Mereka membuka semua penyebab-penyebab. Mereka mengungkap semua hal yang kalau saya boleh katakan mengganjal di hati. Akar masalahnya ditunjukkan. Lalu dari sini kita masuk ke dalam bagian bacaan kita. Semua peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan, saya sengaja mundur cukup jauh ke belakang untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa ada situasi-situasi yang terjadi, ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dari berbagai pihak. Mungkin juga Laban sadar bahwa ternyata ternak-ternaknya ternak yang lemah. Walaupun di sisi lain dia juga tahu ternaknya bertambah dalam penjagaan Yakub. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, dalam bacaan kita dihadirkan tindakan nyata dari dua orang pribadi yang kalau saya boleh katakan berkonflik di awal. Dua pribadi yang tadinya panas hati, ayat yang ke-36 di situ dikatakan hati Yakub panas dan dia bertengkar dengan Laban. Kalau sekarang mungkin kita biasa katakan berargumentasi gitu ya, dia katakan aku sudah begini dan seterusnya. Laban juga punya sisinya. Tapi di sini dalam bacaan kita nampak hadir atau kita bisa lihat bagian-bagian di mana dua orang ini lalu kemudian menunjukkan sikap sebagai dua pribadi yang mau bersama untuk menunjukkan atau mau mengucapkan janji yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keberatan Laban yang sudah disampaikan memang lebih berorientasi pada bicara tentang milik. Ketika dia bicara untuk anak-anaknya pun di situ masih dia bicara. Ayat yang ke-43 di situ dikatakan perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini dan kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Lihat ya. Laban masih berorientasi pada milikku, kepunyaanku, hartaku gitu. Padahal kalau kita mundur tadi, di situ sudah dicatatkan pada bagian ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat 42, Yakub gak dapat itu gratis. Dia kerja 7 tahun, lalu 7 tahun lagi, lalu untuk dapatkan 2 istri, lalu kemudian 6 tahun untuk dapatkan kambing domba. Tapi apa yang Laban katakan? Itu milikku. Bapak Ibu Saudara, tapi dengan penjelasan yang disampaikan oleh seorang Yakub, Laban membuka hatinya. Dia mendengar. Maka di ayat 42 dikatakan di situ, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Laban tidak tinggal di dalam pemikirannya yang ini punyaku selesai, kamu gak boleh. Dia tidak keras hati. Tapi lalu kemudian dia membuka dirinya, dia membuka hatinya. Catatan penting yang kita tidak boleh lupa ayat 24. Ayat 24 di situ dikatakan bahwa dalam mimpinya Tuhan berjumpa dengan dia dan berfirman kepadanya, jagalah baik-baik
supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Laban membuka hatinya ketika dia dengar firman Tuhan. Bahasa sederhana, bahasa saya. Tuhan mau katakan hati-hati sama Yakub ya, gitu. Gak boleh jahatin ya, gitu. Bapak Ibu Saudara, Laban terbuka, Laban mendengar. Bahkan penjelasan dari Yakub ayatnya yang ke-36 sampai 42, dia dengar. Dia dengar. Laban tidak tinggal dalam keberatannya, tapi dia terbuka. Dia membuka hati, dia membuka dirinya untuk mau mendengar penjelasan. Dan dari situ maka mereka bersepakat untuk melakukan perjanjian. Di situ mereka bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Di situ mereka bersepakat bersama untuk membuat hubungan mereka yang tadinya tidak harmonis menjadi lebih harmonis. Ayat 25 dikatakan, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Bapak Ibu, timbunan batu atau tugu ini merupakan tanda perdamaian. Ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49 di situ memberi catatan bahwa tugu ini kemudian menjadi tugu perdamaian, bahkan bahasa atau nama Harsahaduta, lalu kemudian Galet, lalu kemudian Mispa, itu semua mau mengartikan atau itu semua mau menunjukkan bahwa timbunan batu itu mengingatkan mereka bahwa di tempat itu ada perjanjian, di tempat itu ada kesepakatan, di tempat itu menjadi tempat untuk mengawasi, untuk memperhatikan, untuk mengingatkan mereka bahwa ada kesepakatan, ada kesediaan untuk menjadi lebih baik di dalam hubungan yang mereka bangun. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tindakan yang mereka ambil, mereka lakukan beserta dengan keluarga. Ayatnya yang ke-46 di situ dikatakan bahwa Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di situ dekat timbunan itu. Kedamaian itu tidak hanya melibatkan Yakub dan Laban, tapi beserta dengan keluarga. Dimulai dengan apa? Laban membuka hati. Yakub memberi diri. Dan perdamaian itu boleh terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal dalam kemarahan. Mereka tidak tinggal di dalam dendam mereka. Mereka tidak tinggal di dalam ide pikiran mereka sendiri. Mereka tidak tinggal di dalam kemarahan mereka sendiri. Tapi mereka mau bersama membangun hubungan yang lebih baik satu dengan yang lain. Antara Yakub dengan Laban. Dan kedamaian ini diwujudkan, ditunjukkan dalam ayatnya yang ke-50 di mana Laban di situ menyatakan bahwa dia minta supaya Yakub baik-baik menjaga istri-istrinya yang adalah anak-anak Laban dan juga pasti cucu-cucunya. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu, saya mengajak kita terus baca sampai ke bagian akhir dari perikop bacaan kita. Di ayatnya yang ke-55, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu, suasana yang luar biasa. Perdamaian antara Laban dengan Yakub tidak hanya diikuti oleh keluarga yang mengikuti apa yang mereka lakukan, tapi tindakan jelas, tindakan tegas ditunjukkan oleh seorang Laban. Apa yang Laban lakukan di situ? Dengan ketulusan, sukacita dan syukur, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi Laban
melakukan atau bersikap dengan luar biasa sebagai layaknya seorang tua yang bijaksana. Di situ dikatakan ia mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya. Dan tidak berhenti di situ. Dia memberkati mereka. Lalu dia pulang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang Laban perbuat ini menunjukkan bahwa Laban yang tadinya orientasinya materi, yang tadinya hanya selalu berhitung antara upah, antara kerja, antara bagaimana mendapatkan hasil yang lebih. Bahkan ketika dia menahan Yakub, salah satu yang dia jadikan alasan untuk menahan adalah, udah kamu mau berapa upahmu, begitu ya. Lalu tidak lagi berpikiran pada bagian itu. Lalu apa yang kemudian dia lakukan? Dia mengumpulkan cucunya, anak-anaknya, dia mencium mereka dan memberkati mereka. Bapak Ibu, tindakan perdamaian nyata dihadirkan seorang Laban. Dari sini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merefleksikan firman Tuhan. Ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, pasti, sangat pasti, tidak selalu kita ada dalam damai. Tidak selalu kita ada dalam suasana yang harmonis, tidak selalu kita baik-baik saja. Bahkan dalam keluarga. Tapi belajar dari peristiwa atau dari kejadian Yakub dan Laban. Kita diingatkan, kita diajak untuk sama-sama lalu kemudian mencari akar atau bersama-sama melihat apa akar dari konflik yang terjadi. Apa penyebabnya? Apa yang membuat kita menjadi bermasalah? Apa yang membuat kita menjadi tidak damai? Apa yang membuat kita menjadi tidak tenang? Apa yang membuat kita jadi tidak harmonis hubungannya? Sekali lagi, kita boleh mulai di dalam keluarga. Kita mulai di dalam keluarga. Kita lihat ada apa, mengapa. Kita lihat, kita bercermin. Bapak Ibu, jangan-jangan persoalannya ada di diri kita. Ataupun kalau memang persoalannya tidak di diri kita, persoalannya ada di orang lain, kita juga harus melihat itu. Kita juga harus mencermati itu. Karena jangan-jangan persoalan awal di orang lain tapi kita memperparah. Seperti yang terjadi pada Yakub. Pertama sekali dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan 7 tahun rasanya hanya beberapa hari. Kenapa? Karena cintanya yang luar biasa terhadap Rahel. Tapi ketika dia menghadapi atau ketika dia justru mendapatkan Lea, bukan mendapatkan cintanya, sudah mulai ada bibit-bibit. Bapak Ibu, kita perlu mencermati, kita perlu mencari akar konflik yang terjadi. Sehingga relasi kita dengan sesama atau khususnya dengan keluarga menjadi tidak harmonis, jadi tidak damai. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan, saya pakai istilah agar kita dapat hidup dalam dekapan damai. Yang pasti dekapan damai Allah. Yang harus kita lakukan adalah kita mau secara terbuka dan bersedia untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua yang tersampaikan dari berbagai pihak. Karena bisa jadi apa yang kita lihat tidak sama dengan apa yang orang lain lihat. Kacamata kita berbeda dengan kacamata orang lain, istilahnya begitu. Kita melihat dari sisi A, orang lain melihat dari sisi B. Itu ada ilustrasi dengan angka 6 yang digambar di lantai, lalu satu orang melihat dari sisi sini, yang lain melihat dari sana. Yang dari sini lihat angka 9, yang dari sana lihat angka 6 gitu. Bisa jadi demikian. Bapak Ibu, kita diingatkan sama seperti belajar dari seorang Yakub dan Laban. Kita diajak untuk mau terbuka
Kita diajak untuk bersedia mendengar keberadaan pihak lain yang mungkin tidak kita tahu, yang mungkin berbeda dengan pemahaman kita. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, seperti seorang Laban yang mau mendengar suara Tuhan. Walaupun dia kesal dan dia ungkapkan kekesalannya kepada Yakub, tapi dia tetap menjaga. Dia tetap bersikap dengan baik. Dia tidak berlaku buruk terhadap seorang Yakub. Bapak Ibu, kesediaan kita untuk mendengar dan keterbukaan kita tetap harus kita perhatikan supaya kita tidak lalu kemudian lepas kendali. Laban dijaga atau diikat oleh pesan Tuhan supaya berhati-hati atau menjaga sikapnya terhadap Yakub. Ini juga harus kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita emosi, mungkin kita marah, mungkin kita sudah tidak bisa terima karena kita terlalu sering disakiti dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, kita tetap harus bersikap dengan lebih baik. Karena siapapun orang yang ada di depan kita, dia juga ciptaan Allah. Dia juga bagian yang boleh hadir karena izin Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, Yakub membuka hati juga untuk mendengar semua ungkapan Laban. Bahkan tuduhan-tuduhan. Dia mendengar. Tapi lalu kemudian dia mengkonfrontirnya dengan hal-hal yang benar. Dia menyampaikan hal-hal yang seharusnya atau bagian-bagian yang kenyataan fakta. Ini juga perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita bicara dengan orang lain, kita juga perlu tunjukkan bukti, fakta. Kita tidak hanya bicara berdasarkan keinginan-keinginan atau apa yang kita rasakan saja. Walaupun yang kita tidak boleh lupakan, kita juga harus mendengar. Kita harus juga membuka hati. Kita harus juga bersedia untuk mendengar dengan segala ketulusan. Yang berikut Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, untuk berada dalam dekapan damai, kita juga harus bersedia untuk didamaikan. Kita juga harus bersedia untuk didamaikan. Ketika kita sudah keluarkan semuanya, kita lepaskan itu. Kita lepaskan, dan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sudah tidak lagi menyimpan dendam, kita mau bawa damai itu sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Yakub, Laban, dan saudara-saudaranya, ketika mereka sudah saling mengungkapkan isi hati, lalu kemudian mereka mengambil batu, mereka membuat tugu, mereka melakukan tindakan nyata. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya berhenti sampai di beradu argumentasi, menyampaikan situasi, keadaan, fakta, tapi kita juga harus bergerak untuk mengambil tindakan nyata. Bapak Ibu, saya pernah ditanya ketika bermasalah dengan orang lain atau punya persoalan dengan orang lain, katanya yang tanya bilang gini, "Bu, yang mana yang duluan? Forgive lalu kemudian forget atau forget lalu forgive?" Forgive itu memaafkan ya, forget itu melupakan. Kalau Bapak Ibu apa jawabannya? Ya, Bapak Ibu belajar dari peristiwa yang kita dengar hari ini, yang dikisahkan dari seorang Laban dan Yakub. Mana yang duluan? Saya mau katakan Bapak Ibu, kita harus forgive. Kita harus forgive.
Titik sampai di situ. Kenapa sampai di situ? Karena kita tidak bisa melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa lupa, tapi itu hanya detailnya. Tapi peristiwanya kita tetap akan ingat. Kita tidak bisa melupakan itu. Itu tetap akan jadi catatan dalam hidup kita. Yang kita bisa lakukan dan harus lakukan, memaafkan. Dan menganggap itu selesai sampai di situ dan kita bergerak maju. Seperti Yakub dan Laban, selesai di situ lalu membangun tugu, lalu mengumpulkan batu, lalu selesai semuanya. Dan ketika mereka sudah melakukan semuanya, situ dikatakan ayat 55, Laban memberkati mereka dan ia pulang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini catatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan keluarga, terutama di dalam keluarga. Saya yakin semua kita mau ada dalam kedamaian. Saya yakin. Bapak Ibu, ini diambil dari foto dari atas. Kalau nggak salah pakai drone-nya Kak Eki waktu itu. Ya. Lihat ya, itu ada GPIB kasih karunia di situ. Ya. Bapak Ibu lihat ini yang bagian depan nih. Ini jalan nih, jalan menuju ke kasih karunia. Ini jalan Karya Agung gitu ya namanya ya. Gitu. Bapak Ibu kalau lihat gambar yang dulu-dulu, jalan Karya Agung ini sepi. Tapi sekarang sudah sangat padat. Gitu ya, sudah sangat padat. Dan itu berarti dengan lingkungan yang padat akan sangat mungkin ada hal-hal yang sensitif terjadi. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Ada sangat mungkin lalu yang namanya damai itu menjadi nomor sekian gitu ya. Kenapa? Itu tuh begitu, itu tuh begitu gitu ya. Bahkan mungkin dari kita sebagian masih ada yang ingat ketika masalah yang lalu sampah itu kan ada ada plastik warna merah kalau saya nggak salah di tengah jalan, lalu dikatakan oh itu orang gereja yang buang sampah di jalan katanya gitu. Karena memang arahnya dari sini menuju keluar. Bapak Ibu, itu yang terjadi memang dalam hidup kita. Bukan hanya persoalan karena jalan sempit, itu salah satunya. Tapi ya dalam hidup kita akan sering berhadapan dengan yang demikian. Kita akan sering bersinggungan. Kita akan sering berada dalam situasi yang sensitif. Kita akan sering berada dalam situasi yang kemudian menjadi tidak nyaman, tidak tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi dengan keadaan kita saat-saat ini, ya dengan perkenanan Tuhan, ketika akan segera masuk dalam new normal, lalu kemudian akan segera masuk dalam bagian atau catatan atau kita boleh beribadah dalam kondisi yang baru gitu ya. Dalam perkenanan Tuhan, Bapak Ibu ada banyak aturan-aturan yang ditetapkan gitu, ada banyak catatan-catatan yang disampaikan gitu. Kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan hari-hari ini ketika kita masih dalam situasi pandemi yang tidak boleh selalu berkumpul bersama, lalu ada banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Bukan berarti itu lalu tidak menimbulkan masalah gitu. Itu juga tetap menghadirkan sesuatu gitu ya gitu. Tetap ada hal-hal sensitif yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, bahkan di gereja itu terjadi gitu. Perekaman untuk PAPT tadinya kita lakukan hari Kamis Bapak Ibu, Kamis sore sampai malam. Tapi per Selasa ini kita ganti jadi per minggu ini kita ganti ke Selasa. Harapannya sih ada pembinaan hari Kamis seperti yang lalu sudah dilakukan ya Bapak. Bapak Ibu, perubahan-perubahan itu bukan lalu berjalan begitu saja karena di gereja. Tetap ada yang kenapa sih gitu ya, ada. Ketika ada, Bapak Ibu sudah dengar ya, ada
program, kalau saya boleh katakan program baru PHMJ namanya. PHMJ itu podcast hangat malam Jumat gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa dengar di podcast, dia download buka di Spotify gitu ya. Ketika menghadirkan itu bukan lalu kemudian semua bilang oh ya bagus, tetap ada yang ini ya begitu ya. Kenapa sih kok justru gereja banyak kegiatan-kegiatan yang online, bukannya berusaha supaya bisa ibadah di gereja? Ya, tetap ada yang begitu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita akan berhadapan. Tapi dari semuanya, mari kita ingat catatan firman Tuhan tadi. Lihat akarnya apa, cari akarnya. Lalu kemudian kita bersama bertemu untuk saling mendengar, untuk saling terbuka. Pakai hati kita untuk mau memberi tempat, memberi ruang, memberi kesempatan kepada orang lain. Dan yang penting adalah kita tidak berhenti di situ, tapi kita melakukan tindakan nyata. Apa tindakan nyata kita? Tindakan nyata kita adalah kita yang sudah menerima damai dari Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, kita mau teruskan anugerah damai Allah bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Kita akan mengaku iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam kesatuan hati kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk boleh selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersedia untuk berdamai dan mau menjadi pendamai. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Karena kami sudah menerima anugerah damai yang asalnya dari Tuhan. Ajar kami supaya kami juga boleh menjadi alat damai Tuhan. Dan dalam syukur dan sukacita kami yang sudah selalu Tuhan damaikan lewat Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersatu hati. Kami mohon kemurahan dan kasih Tuhan hadir dalam hidup kami lewat setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Kami bersama Tuhan berdoa dan memohon kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami sebagai pribadi, dalam kehidupan kami, dalam usaha dan perjuangan kami masing-masing. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menjalankan semua tanggung jawab kami dengan baik. Kami yang menjalani tugas tanggung jawab sebagai anak-anak, menjalani pendidikan kami, Tuhan memberkati supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Kami sebagai orang tua, kami juga Tuhan tolong supaya kami boleh bertanggung jawab dan memberi yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan sehingga kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami yang mencari pekerjaan, yang berharap mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong kami, teguhkan kami supaya kami tidak lekas lelah dan terus mau berusaha dalam pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersatu hati mengingat akan saudara-saudara kami dalam jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Petrus Suparno. Kami berdoa untuk keluarga Einstein Sondak. Kami berdoa untuk keluarga Aha Siregar. Kami berdoa untuk keluarga Tri Juniarto Purba. Kami berdoa untuk keluarga Rian Swandaru Salim. Kami berdoa untuk keluarga Arfaksat Dun. Kami berdoa untuk keluarga Berlin Sitorus. Kami berdoa untuk keluarga Sukapdi. Kami berdoa untuk keluarga Max Roring. Kami berdoa untuk keluarga Perlindungan Panjaitan. Untuk keluarga Nyonya Nurlina Gureinama. Untuk keluarga Jadiaman Panjaitan. Untuk keluarga Jos Rehata. Untuk keluarga Nyonya Rudi Widiatmini. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan, dengan usaha upaya yang mereka lakukan hari lepas hari, dengan pekerjaan yang mereka gumuli, dengan segala syukur, sukacita, pergumulan dan semua keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan hadir untuk mereka, Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan peluk mereka dengan kasih Tuhan, dan hadirkan damai Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka boleh selalu jadi alat damai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka masing-masing. Kami juga bersama Tuhan tertunduk mohon kemurahan kasih Tuhan, jamahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sabar Saragih, kami berdoa untuk Nyonya Kristi Siregar Simanung Kalit, untuk Bapak Aha Siregar, untuk Nyonya Eliawasti Pandi, untuk Saudari Kristi Sukabdi, untuk Nyonya Riris Mayor. Mereka semua dalam kondisi dan keadaan masing-masing. Tuhan, kami mohon Tuhan jamah mereka, Tuhan tilik mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Kalaupun saat ini tubuh mereka boleh lemah, tubuh mereka boleh sakit, tubuh mereka boleh dalam segala keterbatasan, kami percaya iman dan pengharapan mereka tidak pernah terbatas.
Mereka boleh terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan hadir lewat kaum keluarga yang menjaga, yang mendampingi. Tuhan limpahkan kasih sorgawi sehingga dengan cinta kasih yang asalnya dari Tuhan, semua kaum keluarga boleh mendampingi dengan penuh kasih sayang. Kami juga berdoa untuk obat-obatan yang dimakan, untuk obat-obatan yang diminum, makanan yang dimakan, juga terapi atau berbagai upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga. Tuhan kuduskan itu sehingga itu boleh jadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kondisi yang lebih baik. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan hadir untuk para ibu yang saat ini ada dalam kondisi hamil. Kami berdoa untuk Ibu Eta Yuniker, untuk Ibu Christine Samosir, untuk Ibu Olga Sianturi, untuk Ibu Okta Simanjuntak, untuk Ibu Karina Wati Helu, untuk Ibu Marla Alphonse. Tuhan hadir bersama mereka semua. Tuhan jaga mereka semua sehingga mereka boleh ada dalam kondisi yang baik. Demikian pun janin di dalam kandungan mereka, sehingga semua tetap boleh ada dalam keberadaan yang baik, sehat, dalam kondisi yang prima sampai pada waktu untuk persalinan nanti. Tuhan jaga juga seluruh kaum keluarga, suami yang mendampingi semua keluarga yang juga dengan penuh sukacita menjaga. Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Denny Hartama. Terima kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan sudah sertai Ibu Lisa sehingga boleh melahirkan anak kedua mereka dengan selamat. Tuhan berkati pertumbuhan anak terkasih, Tuhan berkati pemulihan dari Ibu Lisa sehingga mereka semua boleh selalu ada dalam sukacita bersama dalam kemurahan Tuhan. Bapa, kami juga bersatu hati bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami berdoa untuk Bapak Sukabdi, kami berdoa untuk Nyonya Arina Situmeang, kami berdoa untuk Bapak John Sihombing, kami berdoa untuk Hiskia Tamunu, untuk Bapak Dian Hasitompul, untuk Ofra Dian Indrawiji, untuk Bapak Tri Juniarto Purba, untuk Kimberly Aritonang, untuk Bapak Edwin Pontoh, untuk Nyonya Nila Ratnasari, untuk Esther Yunita Sitorus, untuk Ringo Ernst Boham, untuk Nyonya Rani Siburian, untuk Bapak Tamen Sitorus, untuk Robert Yosep Tambayang, untuk Michael Daniel Van Houten, untuk Bapak Baharaja Marbun, untuk Rivaldo Anderson Runtu, untuk Michael Pandiangan. Tuhan berkati mereka semua, juga untuk yang berulang tahun perkawinan, untuk Bapak Rudi Haposan Siburian bersama dengan istri dan keluarga, untuk Bapak Joseph Indra Permana Naibaho beserta dengan istri dan keluarga, untuk Bapak Rudolf Santono Sihaloho beserta dengan istri dan keluarga, dan untuk Bapak Andi Novi Papilaya beserta dengan istri dan keluarga. Dalam semua syukur dan sukacita mereka, Tuhan sempurnakan sehingga mereka boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan lewat semua hal baik yang Tuhan berikan. Tuhan tidak hanya tambahkan usia, tapi juga Tuhan terus limpahkan berkat dan rahmat Tuhan. Demikian pun dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, Tuhan terus berkati masing-masing keluarga dengan segala syukur dan sukacita. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat kami. Tuhan memberkati semuanya sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun masih sangat terbatas, tapi kami percaya hadirat Tuhan terus kami boleh nyatakan. Perekaman-perekaman yang terjadi untuk ibadah minggu, untuk ibadah keluarga, untuk ibadah Pelkat PA dan PT, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan limpahkan berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan berkati pegawai kantor gereja. Tuhan berkati para diaken dan penatua, pendeta, vikaris. Tuhan berkati semua unsur yang ada dalam pelayanan di jemaat kami. Kasih Tuhan beserta. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam situasi saat ini Tuhan beri hikmat dan kesehatan untuk Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajarannya, TNI, Polri dan seluruh aparat pemerintahan pusat sampai di daerah di sekitar kami ada. Tuhan memberkati
Berikan berkat Tuhan dan hikmat Tuhan atas mereka, sehingga mereka boleh mengatur semuanya dengan baik. Bahkan pemimpin bangsa dan negara di luar bangsa kami, Tuhan juga memberkati dan memberi mereka hikmat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk tim kesehatan yang terus bekerja, terus berjuang, terus berusaha memberi yang terbaik. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami Tuhan, supaya boleh lebih tertib, boleh lebih menjaga diri, lebih boleh melakukan semua yang baik untuk kesehatan dan untuk kebaikan bersama. Bapa dalam kerajaan surga, di atas semuanya kami serahkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan ibadah sesuai dengan tata ibadah yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan persembahan. Silakan melanjutkan ibadah dalam berkat dan kasih Tuhan.